Ketemu Mas Fahmi? Belum, Pak. Belum. Oke, kita coba kupas bersama ya yang ini. Ya, saya harus pelan-pelan nih teman-teman karena materinya lumayan ya. Oke, untuk yang pertama kita coba buka dulu. Pertama, fx, y sama dengan 2 untuk 0 kurang dari x, kurang dari y, kurang dari 1. Kalau teman-teman gambarkan gimana ininya? X sama dengan y di sini ya, masing-masing. Untuk x-nya 1, untuk x-nya 1, untuk y-nya ini x, ini y. 1, kemudian batasannya x sama dengan y, itu ada di sini. Gitu ya. Jadi saya kasih batas begini. Oke. Yang mana x kurang dari y? X kurang dari y, yang di atas apa yang di bawah? Atas. Atas. Yakin atas ya? Sini ya. Oke. Nah, sekarang sambil mereview pelajaran yang lalu, coba teman-teman kalau mencari marginal PDF untuk X-nya bagaimana? Ingat, kalau mencari marginal X berarti kita akan menghabiskan X-nya itu antara 0 sampai dengan 1. Ya, maka di sini batasan DY-nya bagaimana? Kalau 0 sampai 1 dihabiskan oleh X, maka Y-nya dari sini ke sini. Ya, maka Y-nya dari mana? Dari X sama dengan Y sampai dengan 1. Berarti ini batasnya dari Y sampai dengan 1. Oke, hasilnya gimana? Hasilnya 2Y, Y sampai 1, hasilnya menjadi berapa? Sorry, bukan Y, harusnya ditulisnya Y sama dengan X ya. Teman-teman, jangan terbalik. Di sini Y sama dengan X, sehingga di sini adalah X-nya. Ya, kalau nggak ketukar. Itu. Sini juga jadi X. Oh, salah. Oke, sorry. Di sini jadi X. Jadi ini 2 kurang buka 1 dikurangi X. Ya, untuk fx-nya. Sekarang untuk fy-nya. Bagaimana? Y-nya juga sama dari 0 sampai dengan 1 batasan ininya. Berarti integralnya gimana untuk x-nya? Kalau y-nya 0 sampai 1, maka x, pergerakan x-nya hanya dari sini sampai sini. Ya, dari 0 sampai dengan x sama dengan y. Ya, sampai dengan x sama dengan y. Karena kita mencari dx, berarti di sini x sama dengan y, berarti ini y dari 2. Berapa hasilnya? 2x dimasukkan, jadi hasilnya ini 2y. Nah, sekarang dicek batasan kalau 2y 0 sampai 1 betul nggak? PDF-nya itu 1. Y kuadrat dibagi 2 habis y kuadrat, udah betul ya. Sebaliknya untuk yang ini, ketika 2y, 2, 1 kurang x, batasnya 0 sampai 1, pastikan dulu, betul nggak? 2 dikurangi. Betul, Pak. Udah betul ya? Oke. Saya harus memastikan dulu bahwa ini PDF ya. Nah, selanjutnya untuk ekspektasi X given Y, kita buka di sini. Ekspektasi X given Y, gimana rumusnya? Integral, di sininya X, ya, kali X given Y, X, iya. D, ayo, dx pada Y.
X. dx. Ikut ininya, ikut yang dicari. Udah? Nah, kalau ini kita buka, nah sekarang batasannya mana sampai mana nih? Batasan ininya, batasan integralnya. Ayo, teman-teman. Batasannya 0 sampai 1 atau dari X sampai 1. Ya, kalau kita ulang ke sampel tadi di sini untuk kasus ini coba perhatikan ekspektasi Y given X sama dengan X itu diperoleh dari batasan Y-nya ya 0 sampai 1. 0 sampai 1 kemudian nanti hasilnya tergantung dari X. Oke. Sehingga yang kita masukkan adalah batasan X ya. Nanti ini batasan X. Nah, saya akan coba uraikan dulu di sini X. Ini sendiri adalah Fx ya join ya. Join Fx, Y dibagi dengan Fy, betul? Ya, sama dengan integral dari X Fx, Y-nya 2. Fy-nya tadi berapa? Fy-nya adalah 2y, betul? 2y. 2y di sini. Ya, di sini dx. Udah? Nah, selanjutnya kita coret 2-nya kan? Ya. Jadi ini integral x per y dx. Pertanyaan saya, x-nya dari berapa sampai berapa? Yuk. Yang pasti ini integralnya adalah karena terhadap x, maka muncul x kuadrat dibagi 2y. Ya. Ya, x kuadrat dibagi 2y. Ayo, batasan x-nya ini berapa sampai berapa? Kalau 0 sampai 1, jadi jawabannya 1/2y. Ini akan menghasilkan y kuadrat bagi 2. Y dibagi 2. Ya, y dibagi 2. Berarti batasan x-nya dari berapa sampai berapa? Kalau kita merujuk ke sini. Sampai Y. Sampai Y ya, Pak. 0 sampai Y. 0 sampai yang ini, batasan ini ya. Ya enggak? Jadi di sini kalau kita masukkan 0 sampai Y, jadilah Y kuadrat dibagi 2Y, Y per 2. Gitu. Jadi kenapa gambar-gambar tadi sangat penting karena memang sangat menentukan. Ya, ketika kita menyelesaikan ekspektasi X given Y, nah integralnya terhadap apa? Terhadap X, tapi bukan X yang 0 sampai 1. Tetap ngacunya ke gambar sini. Gitu. Gitu Mas Fahmi, bisa dipahami? Oke, Pak. Udah. Nah, sekarang bagaimana ekspektasi X kuadrat given Y? Mas Erza udah dapat belum? Enggak, Pak. Enggak dapat, Pak. Dia dapatnya Y kuadrat per 3. Oke, untuk sampai ke sini, barangkali ketika teman-teman mencari EX kuadrat, itu gimana? Sebelum ke yang bersyarat ya, ekspektasi X kuadrat itu gimana sih? Masih ingat nggak? Integral. Ya, integral X kuadrat dikali Fx. X kuadrat dikalikan fungsi
dx. Fungsi X. dx, gitu kan ya? Coba dibuka lagi deh catatannya. E kuadrat itu integral E kuadrat kali PDF-nya. Jangan nih. Jangan sampai lupa nih. Iya, Pak. Hah? Udah? Iya, betul. Udah yakin? Yakin. Oke. Yakin, hakul yakin, apa ainul yakin? Nah, Hakul. hakul ya, hakul yakin. Oke. Kalau demikian, maka ekspektasi dari X kuadrat given Y sebenarnya sama saja. X kuadrat fungsi dari X given Y juga. dx. Dah? Nah, ini kalau kita terusin, kita sudah punya fungsi fx, y-nya tadi, fx given y-nya, kan udah didapat di persamaan tadi ya, bahwa dia adalah sebenarnya seper y kan ya, yang ini nih. Kan seper y kan? Ya, jadi ini adalah integral x kuadrat seper y, berarti kan gini, dx, batasnya sama, dari 0 sampai y. Karena kembali ke sini. Ya, coba kita turunkan, dapatnya X pangkat 3 per 3Y, lalu 0 sampai Y, sehingga dapat apa? Y kuadrat Kuadrat per 3. Y kuadrat per 3. Paham? Paham, Pak. Ya, jadi betapa batas-batas integral itu sangat menentukan hasil. Kalau sudah ketemu ekspektasi X given Y dan ekspektasi X kuadrat given Y-nya, maka varian X given Y mudah aja. Tinggal dicarikan ekspektasi X kuadrat given Y dikurangi X given Y pangkat 2. Dapatlah Y kuadrat per 12. Oke, sampai sini bisa dipahami? Kalau bisa saya lanjut. Ya, saya lanjutkan. Masih di conditional varian sekarang dengan contoh 4. Ya. Peluang 0 kurang dari X kurang dari setengah kalau Y-nya 3/4. Maka ini masih lanjutan soal yang ini sepertinya ya. Oke, masih lanjutan soal yang ini. Maka diperoleh 0 sampai dengan setengah itu batasan ininya, batasan dari X-nya. F X given Y-nya 3/4. Ya, dapatnya 4/3. Kenapa? Karena tadi Fx given Y-nya, masih ingat ya, bahwa kita memperoleh Fx given Y-nya adalah 1/1/Y. Ya, sehingga kalau dia 3/4 akan menjadi 4/3 di sini. Dapatlah 2/3. Peluang 0 kurang dari setengah, ya tinggal dibuka. Kita sudah mempunyai marginalnya, sehingga untuk case yang kedua, saya harap teman-teman tidak kesulitan memahaminya. Oke, pembahasan untuk conditional variance sudah selesai. Selanjutnya saya akan membahas joint moment. Saya lanjut ya. Oh, yang kedua ini lupa direkam ya. Oh, itu direkord, Pak. Udah direkod, oke. Thank you. Oke, sekarang saya lanjut dengan joint moment ya. Joint moment dari X1 sampai dengan K didefinisikan dari ekspektasi dari perkalian momen di sekitar titik 0 ya. Dengan pangkat R1 sampai dengan RK, di mana RI-nya adalah 0 atau positive integer. Nah, sedangkan join moment terhadap rata-rata sama saja, hanya X1-nya dikurangi dengan rata-rata masing-masing gitu ya. Ini persamaannya. Nah, sehingga untuk join MGF dari X ya didefinisikan sebagai berikut. Ekspektasi dari E pangkat
sigma TI dikalikan XI. Nah, sebuah teorema gini, jika join MGF-nya ada, maka random variable X dan Y adalah independen jika dan hanya jika join MGF-nya adalah perkalian dari masing-masing MGF-nya. Ini sama seperti rumus-rumus independen yang kemarin ya, mulai dari peluang join-nya adalah perkalian dari fungsi marginalnya masing-masing, kemudian ekspektasinya juga begitu. Sekarang momen generating function-nya juga dibentuk menjadi faktor-faktor dari masing-masing MGF-nya. Nah, ini join MGF contoh ya. Contoh, kita lihat. Anggap random variable kontinu X dan Y memiliki join E pangkat minus Y, di mana 0 kurang dari E kurang dari Y, kurang dari tak hingga, tentukan join MGF-nya. Oke, join MGF-nya adalah ekspektasi XT1 ditambah YT2 nih. Kemudian teman-teman cari integralnya ya di sini. Buat ekspektasi ini dari fungsi join-nya ekspektasi min Y. Pertanyaannya adalah dy dx itu batasannya mana? Lagi-lagi saya menggunakan alat bantu di sini bahwa 0 sampai tak hingga x-nya ya sampai tak hingga, y-nya juga sampai tak hingga. Y-nya sampai tak hingga, kemudian ada garis x kurang dari y itu ada di area sini. Sehingga ketika dx-nya kita maksimalkan dari 0 sampai tak hingga, maka y-nya dari sini sampai atas, dari x sampai dengan tak hingga. Ya, ini udah betul. Tinggal dicari, dapatlah join MGF-nya seperti ini. Ya, dengan catatan T1 tambah T2-nya kurang dari 1 dan T2-nya kurang dari 1 supaya yang di bawah tidak sama dengan 0. Ya, kalau 0 kan jadi tidak eksis. Nah, MGF untuk distribusi marginal X dan Y masing-masing adalah bisa dicari di sini. Ya, MGF untuk masing-masing distribusinya MX T1, MX, Y, T1, 0. Di sini jadi boleh ngambil dari join MGF-nya dengan catatan T2-nya kita nolkan. Sebaliknya untuk MGF fungsi yang kedua diambil dari MGF join-nya atau join MGF, tetapi T1-nya kita nolkan, kita hidupkan fungsi T2-nya. Sehingga diperoleh di sini ketika T1 kita nolkan, maka itu untuk mencari MGF Y, MGF dari random variable kedua. Kalau T2 yang kita nolkan, maka itu untuk mencari MGF untuk X atau untuk random variable pertama. Kurang lebih seperti itu join MGF. Nah, selanjutnya kita akan coba pahami penjelasan teori tadi melalui latihan-latihan. Tapi untuk singkatnya kita bisa langsung bahas atau teman-teman dipersilahkan mencoba dulu selama barangkali 15 menit ya, setiap orang mencoba berlatih dari latihan yang disediakan. Dipersilakan ya, kita akan bahas di jam 3.15 untuk 5 soal. Oke, silakan di masing-masing coba dan hasil latihannya di-upload sebagai responsi hari ini. Oke, sebelum kita mulai ada yang mau bertanya? Mungkin nanti akan lebih paham kalau teman-teman sudah mencoba berlatih ya. Oke, dipersilakan. Teman-teman butuh coret-coretan PDF ini? Butuh, Pak. Kalau Ya, butuh, Pak. saya share dulu. Oke, saya share di Google Classroom ya. Atau di sini aja deh. Saya share di chat.
Silakan teman-teman, saya break sebentar ya. Sepertinya materi pertemuan 13 ini cukup cukup membutuhkan ekstra berpikir untuk memahaminya. Ya saya maklum, tapi teman-teman jangan putus asa ya. Berlatih saja. Mudah-mudahan feel-nya dapat ya untuk bisa mengerjakan conditional expectation ini. Baik, karena belum ada yang upload, saya mulai dari nomor belakang, nomor 5 ya. Teman-teman ketika mencari moment generating function bersama atau join MGF dari X dan Y, ingat saja bahwa kita sedang mencari ekspektasi dari suara kecil. Halo? Sudah? Iya, Pak. Oke. Ketika nomor 5 ini soalnya terkait dengan join MGF. Secara konsep, join MGF itu adalah ekspektasi dari E pangkat satu nilai tertentu yaitu T dikalikan dengan random variable yang dicari. Jadi kalau di sini ada 2, berarti muncul T1 dan T2. Kemudian teman-teman kalikan secara berpasangan. Oke. Nah, di sini secara rumus saya coba kembangkan dari ekspektasi ini. Lanjut ke sini aja biar langsung ya. Bahwa ekspektasi ini kalau kita tuliskan, ekspektasi ini dari persamaan ini ya. Kemudian supaya tidak banyak coretan ya, ini kita pindahkan sini, kemudian X ekspektasi minus Y ini adalah fungsinya, join PDF-nya. Ya, join PDF-nya nih. Ini adalah join PDF. Join PDF ya, bukan Johnny PDF. Ingat, kalau Johnny ada di Papua. Nah, sekarang ini dicoba dimodifikasi, kita pisahkan X dan Y-nya supaya bisa diintegralkan secara terpisah. Nah, teman-teman ketika ada batasan 0 kurang dari E kurang dari tak hingga, saya lebih nyaman mengerjakan soal-soal seperti ini dengan membalik dy dx. Jadi ininya dimaksimalkan dulu, baru y-nya tergantung nilai x sampai tak hingga gitu. Bagi yang terbiasa dengan dx dy silahkan, memang batasannya nanti akan berubah ya. Bahwa ini kalau digambarkan nanti kurang lebih begini gambarnya, dan ini area tak hingganya seperti ini untuk x, untuk y ini ada di area sini ya. Sehingga kalau kita maksimalkan x-nya dulu, nah y-nya itu gampang dari sini ke sini. Kalau kita maksimalkan y-nya dulu berarti dari sini sampai sini. Itu aja sih bedanya ya. Oke, kemudian dijabarkan. Teman-teman perhatikan ini ada YT2, ini ada Y di sini. Ya. Nah, itu saya gabungkan ekspektasinya menjadi, saya ambil posisi negatif Y, sehingga posisinya 1 dikurang T2. Kenapa negatif Y? Supaya kalau nanti diintegralkan tak hingga, nilai ekspektasi dari negatif Y itu akan menjadi 0 gitu. Kurang lebih itu tujuannya. Ya. Sehingga kalau ini di integralnya adalah ekspektasi dibagi dengan turunannya. Turunan dari ini adalah minus 1 kurang T2 atau T2 kurang 1. Kemudian kita masukkan batasannya untuk tak hingga dia 0, untuk X menjadi ini. Menjadi ekspektasi minus X kali 1 dikurangi T2. Ya. Nah, selanjutnya di sini untuk dx saya sudah menggabungkan. Ini ada ekspektasi x T1 yang ini. X T2-nya diambil dari sini ya, dari tadi setelah dimasukkan x T2. Kemudian minus y berarti minus x gitu. Ya, nah setelah ini teman-teman silahkan buka ya integral berikutnya. Integral berikutnya adalah integral berikutnya di sini berarti apa? X dikalikan ekspektasi
minus X 1 kurang T1 kurang T2. Ini tinggal penyelesaian integralnya aja. Ya, di sini Mx, Y-nya menjadi 1 per T2 kurang 1 dikalikan integral X, kemudian eksponensial dari minus X kurang buka 1 min T1 min T2 itu Tx. Nah ini kita gunakan rumus cacing supaya gampang. Turunannya 1, ini adalah integralnya gimana? Eksponensial min X 1 min T1 min T2 dibagi turunannya ini adalah minus 1 minus T1 minus T2 gitu ya. Ini jadi 0, ini integralnya berapa? Masih sama di sini. Kira-kira kalau teman-teman lanjutin sendiri bisa nggak? Kurang Pak, kurang bisa Pak. Hah? Nggak bisa Pak. Ini tinggal masukin ininya aja, dikalikan gitu. Ya, ini positif, ini negatif, negatif. Kemudian ini positif ya. Sehingga hasil integralnya lumayan panjang nih. 1 per T2 minus 1, kurung buka. Kalikan ini, silakan. X dikalikan eksponensial dari minus X 1 minus T1 minus T2 per negatif ya, kurung buka 1 kurang T1 kurang T2. Kemudian ini min ketemu plus, hasilnya negatif. Ini masih ada kalinya ya. Ini kalinya kali yang sama, berarti pangkat 2. Ya, pangkat 2 karena turunan dari atas. Berarti di sini eksponensial minus X1 minus T1 minus T2 dibagi 1 kurang T1 kurang T2 pangkat 2. Batasannya dari mana? Tadi batasannya dari 0 sampai tak hingga. Dari 0 sampai tak hingga. Ya. Oke, karena 0 sampai tak hingga berarti ini sama dengan gimana? Untuk tak hingganya dia bernilai 0. Ya, untuk tak hingganya dia bernilai 0. Sementara untuk X sama dengan 0, yang ini 0, sisa yang belakang. Sehingga ini kita tulis 1 per T2 kurang 1, kurung buka. Untuk tak hingganya akan menjadi 0 semua. Sekarang kita terpos ini. Negatif ketika ini dimasukkan sumbu bawah menjadi positif. Ya, menjadi positif. Kemudian ekspektasi X-nya jadi 0. Ini kan 0. 0 dibagi ekspektasi dari 0 kan 1 ya. Jadi 1 per. Nah, di sini 1 per. Ini 1 dikurangi T1 kurangi T2 pangkat 2. Nah, ini jadi inilah join MJF-nya. Ini kalau mau disatukan 1 per T2 kurang T1 kurang 1 dikalikan 1 kurang T1 kurang T2 pangkat 2. Batasannya gimana? Batasannya yang pertama T2 harus lebih besar dari 1 ya. Batasannya saya tulis di sini T2 harus besar dari 1. Yang kedua ini nggak boleh 0. Berarti kan T1 ditambah T2 harus lebih besar dari 1 juga. Gitu ya. Itu batasannya. Itu untuk soal nomor 5 ya. Ada yang mau nanya sebelum soal yang lain? Mas Satya bisa paham? Lagi mencoba memahami Pak. Ya. Oke, saya lanjut dengan soal berikutnya ya, biar kita bisa banyak yang dikupas. Sekarang nomor 4. Saya dari belakang ya, nomor 4. Kalau ada join PDF C1X Y kuadrat, batasnya 0 kurang dari Y, 0 kurang dari Y kurang dari 1.
0 untuk lainnya, dan marginal untuk Y adalah, kita cari dulu yang paling gampang untuk C2 barangkali ya. Oke, kita cari dulu untuk FY-nya supaya mudah untuk mencari. Oke, saya perbesar biar bisa lihat soalnya. Oke, kita punya F2Y, ini soal nomor berapa, nomor 4. Ya, kita punya F2Y adalah C2 dikalikan Y pangkat 4 untuk 0 kurang dari Y kurang dari 1. Silakan teman-teman integralkan. Integralkan 01 C2 Y4 DY harus sama dengan 1. Siapa yang bisa langsung? Pasti 5 ya. Karena ini kan C2 dikalikan Y pangkat 5 per 5, 0 sampai 1. Ini jadi C2 per 5 kurung buka 1 kurang 0 sama dengan 1, sehingga C2-nya adalah 5. Sehingga fungsi marginal untuk Y adalah 5Y pangkat 4 untuk 0 kurang dari Y kurang dari 1. Oke, ini yang pertama. Ya, ini yang pertama. Sekarang yang kedua, kita cari fx given Y, itu berarti fx, Y per, nggak usah ke sini. Nggak usah ke sini, ntar. Fx given Y C1x per Y kuadrat. Join PDF-nya belum ada. Ya, karena itu kan dicari join PDF-nya apa. Oke, kalau gitu berarti kita harus membuktikan bahwa peluang bersyarat untuk Y C1x dibagi Y kuadrat, di mana 0 kurang dari X kurang dari Y dan 0 kurang dari Y kurang dari 1, dia harus bernilai 1 juga ya. Oke. Kita cari di sini. Oke, saya coba kembalikan ke rumus F given Y sama dengan Fx, Y per Fy gitu ya. Dari sini kita peroleh join PDF-nya adalah Fy dikalikan Fx given Y. Setuju? Sehingga yang dimaksud integral 1 itu adalah perkalian antara Fy, di mana Fy tadi adalah 5Y pangkat 4 dikalikan C1X per Y kuadrat dx dy, karena batasannya, oke, nggak apa-apa. Kita coba batasannya ini berarti berlaku integral, bukan integral, batasan di sini, ini untuk X, ini untuk Y. Kemudian Y-nya sampai 1, X-nya tergantung posisi Y, berarti kita gambar dulu gini, X kurang dari Y ada di sini ya. Oke, kalau gitu teman-teman mau dy dx terserah ya, saya pakai dy dx. Dx-nya tentu ini adalah 1 juga ya. Dx-nya 0 sampai 1, kemudian Y-nya batasi sini dari X sampai 1. Nah, ini nilainya harus 1. Kenapa nggak langsung dari conditional
PDF-nya, karena belum tentu kalau hasil PDF itu bernilai 1. Yang harus bernilai 1 adalah join PDF-nya atau marginalnya, ya. Sehingga ini kita selesaikan, C1-nya di luar, 0 per 1, Y kuadratnya kita ubah menjadi Y pangkat 2, ya. Sehingga integralnya adalah, ini 5 juga kita keluarkan, Y kuadrat berarti Y pangkat 3 dibagi, itu ada X ya. Oke, X-nya kita taruh di sini. Y pangkat 3 per 3 dari X sampai dengan 1. dx. Ini 5C1 kurung buka. Ketika Y-nya 1 berarti kita ubah ya. X dikurangi X pangkat 4, betul nggak? Gitu ya. Ini integral 01 dx. Sehingga kalau diterusin 5C1 kurung buka, ini integralnya adalah 3-nya saya keluarkan. Kita kecil-kecilin. 5 per 3 saya keluarkan, 5 per 3 C1 dikalikan. Nah, integralnya berarti X adalah setengah X kuadrat dikurangi ini 1/5 X pangkat 5. Ya, kalau ada yang keliru tolong langsung dikoreksi. Sama dengan berapa? 5 per 3 C1. Hasil di dalam berapa? Setengah dikurangi 1/5 itu berapa? 10. 5 kurang 2. 3. Ya, dikalikan 3/10. Betul. Ini 1. Sehingga ini kalau kita coret jadinya 2. Ini kita coret habis. Berarti C-nya berapa? C1-nya? C1-nya adalah 2. Ya, jadi C1-nya adalah 2. Nih. Sampai sini paham? Jadi untuk memperoleh nomor 4A, seperti itu prosesnya. Saya mulai dari F2Y dengan ciri bahwa integral untuk marginal itu bernilai 1. Kemudian untuk konstanta C1 saya peroleh dari join PDF bernilai 1. Sampai di sini bisa dipahami? Kalau gitu join PDF-nya bisa dong ya? Join PDF-nya berapa? Ya tinggal diganti. Join PDF-nya F X, Y sama dengan, oh sorry bukan di sini. Kejauhan. Oke, di sini ya. Sehingga Fx, Y-nya join PDF-nya adalah tadi saya tulis Fy dikalikan Fy given X. Fy-nya adalah 5Y pangkat 4. Kemudian Fy given X-nya C1-nya kita udah peroleh 2 ya. 2 dikalikan X per Y kuadrat. Dapatnya 10 X Y kuadrat untuk 0 kurang dari X kurang dari Y dan 0 kurang dari Y kurang dari 1. Apa itu X given Y, Pak? Bukan Y given X. Yang mana? Yang Fy dikali Fx given. Okay. Sorry. Makasih. Itu koreksinya. Oke, nah sekarang soal berikutnya apa? Cari peluang. Ya, yang ini nih. Cari peluang 1 kurang dari 4, kurang dari X, kurang dari setengah, kalau Y-nya sama dengan 5/8. Untuk soal ini teman-teman sudah belajar di minggu lalu ya. Kita bisa langsung masukkan untuk fungsi Y-nya karena sudah dapat ya. Berarti ini adalah integral. Ya, integral dari 1/4 sampai dengan setengah
dari join PDF-nya. Join PDF-nya yang tadi, yang terakhir. 10 tadi berapa? 10x y pangkat 2. Ya. Ini join PDF-nya. Kemudian dibagi C2. C2-nya itu 5. Y-nya adalah 5/8. 5/8 pangkat 4 terhadap dx. Gitu. Nah, silakan teman-teman selesaikan ini. Ya. Kemudian untuk yang ini, teman-teman boleh dengan mencari F1x-nya ya untuk yang D. Ya untuk yang C, saya tulis sampai sini, nanti teman-teman tolong lanjutkan dengan memperoleh hasil integralnya. Sementara untuk yang D, seperempat sampai setengah, tinggal kita cari dulu marginal untuk X-nya. Ya. Marginal, ya, F1x itu adalah marginal dari seluruh Y-nya sendiri dari 0 sampai dengan 1, dari 10 xy kuadrat dy. Ya ini fx-nya. Sehingga kalau kita mencari mau langsung juga boleh sebenarnya. Peluang tadi berapa yang ditanya? Peluang 1/4 kurang dari x kurang dari setengah, ya boleh teman-teman langsung di sini 1/4 sampai setengah dari integral 01 10 xy kuadrat dy dx, ya. Silakan dilanjutkan. Oke, berikutnya untuk nomor 3. Untuk nomor 3 conditional mean and variance of x given y-nya sama dengan y. Berarti yang dicari adalah expected value ya dari x given y sama variance-nya untuk soal nomor 3. Oke, kita sisip di sini. Ya. Oke, kalau nomor 3 diapain? Nomor 3 yang dicari ada 2 ya. Nomor 3 itu ekspektasi X given Y dan varian X given Y. Nah, supaya bisa dapat dua-duanya, kita harus mencari ekspektasi X given Y dan ekspektasi X kuadrat given Y. Oke, nah sekarang kita bahas dulu batasannya, atau mulai dari sini, dari join PDF-nya, 21 X kuadrat Y pangkat 3, 0 kurang dari X kurang dari Y kurang dari 1, sama teman-teman, walaupun ini teman-teman sudah hafal, saya akan tetap terus gambar ya, sebagai pengingat. Begini, dan ini areanya. Ya, ini areanya. Oke, kita mulai dengan apa yang kita cari dulu? Y, berarti kita cari marginal Y-nya dulu ya, biar gampang. Marginal untuk Y nanti batasnya adalah 0 kurang dari Y kurang dari 1, berarti X-nya kita batasi. Di sini dx, berarti X-nya dibatasi dari mana? Kalau ini maksudnya 0 sampai Y. 0 sampai Y, good. 0 sampai Y. Berarti gimana hasilnya? Terhadap X, berarti X-nya yang pangkat 3 ya. 21, Y pangkat 3, X pangkat 3 per 3, dari 0 sampai Y. Gitu. Ini menjadi 7 ya. 7, kemudian Y-nya masuk menjadi Y pangkat 6. Betul? Dengan batasan 0 kurang dari Y kurang dari 1. Teman-teman bisa cek ketika diintegralkan Y pangkat 7 per 7 masukin sama dengan 1. Berarti ini udah betul. Ini adalah PDF atau marginal untuk Y. Sekarang kita coba cari ekspektasi, atau kita buka dulu fx given Y. Berarti fx, Y dibagi fy. Fx, Y-nya adalah 21, X kuadrat, Y pangkat 3. Yang bawah adalah 7, Y pangkat 6.
Sehingga ini akan menghasilkan 3x kuadrat per y pangkat 3. Ya, dengan batasan sama, 0 kurang dari x, 0 kurang dari x, kurang dari y, kurang dari 1. Ini batasannya. Setelah tahu conditional PDF, nah kita beranjak ke ekspektasinya, x given y. Berarti integral x dikalikan fx given y, dx. Berapa dia? X dikalikan fx given y-nya adalah 3x kuadrat per y pangkat 3 integral. Kemudian ini terhadap dx. Batasannya berapa? X itu adalah batasannya dari 0 sampai 1. 0 sampai 1 apa sampai y? Ingat Y. batasannya mengikut ke sini ya. Jadi 0 sampai y. Jadi berapa dapatnya? X pangkat 3 jadi X pangkat 4. Ya, jadi sini 3 per Y pangkat 3 dikalikan X pangkat 4 per 4 dari 0 sampai Y. Dapatlah 3 per 4. Y pangkat 4 dibagi Y pangkat 3 menjadi Y. Ini ekspektasinya. Sudah? Berikutnya. Y-nya habis nggak, Pak? Kenapa habis? Di bawah. Ini kan udah Y pangkat 4. Oh, dibagi Y pangkat 3. salah baca, Pak. Sorry, Pak. Itu Ya. 4, kirain Y. Oke ya. Nah, sekarang terakhir. Pak, izin bertanya. Iya, kenapa? Berarti yang di soal untuk batasnya Y-nya itu 0 sampai 1 tuh gunanya untuk apa, Pak? Yang mana? Di soalnya, Pak. Itu kan di soalnya given Y sama dengan Y dengan batas Y besar 0 kecil 1. Ya, Itu gunanya untuk apa, Pak? Ketika kita menggambar kotak, ya, ketika 0 kurang dari Y kurang dari 1, given Y kan ya, Y-nya itu udah dibatasi gitu, Mbak. Y-nya di sini, maka X-nya kan hanya sebatas ini. Makanya batasan kita adalah 0 sampai Y untuk X-nya. Akan beda soal ini kalau yang dibatasi misalkan enggak 0 sampai Y, misalkan dari berapa. Jadi tadi yang batasan 0 sampai 0 kurang dari Y kurang dari 1 itu untuk menentukan batasan X-nya. Sehingga saya ngambil 0 sampai dengan Y. Yang bertanya siapa nih? Halo? Yang bertanya siapa? Amelia, Pak. Ya, Amelia. Jadi justru karena ada batasan 0 kurang dari Y kurang dari 1, maka X-nya, ya gitu ya, maka X-nya hanya berlaku dari 0 sampai dengan Y. Jadi ini akan menentukan batasan X gitu. Ya, makasih udah ditanya Mbak Amelia. Harusnya saya jangan langsung menjawab 0 sampai Y. Harus ngikutin batasan yang ditetapkan Y-nya dulu. Baik, Pak. Makasih juga, Pak. Ya, makasih ya. Nah, berikutnya untuk X kuadrat given Y gimana caranya? Sama ya, cuman yang di sini menjadi X kuadrat dari F X given Y dx. Batasannya tetap sama, 0 sampai dengan Y. Berapa hasilnya? 3Y, Pak. 3Y. Ya. Oke, saya tulis dulu ya. 0 sampai Y, ini X kuadrat. Fx given Y-nya tadi apa? 3X kuadrat per Y pangkat 3 dx. Sehingga ini Y-nya dikeluarkan, 3 per Y pangkat 3 dikeluarkan. X pangkat 4, jadi X pangkat 5 gitu ya. Per 5. Begitu? Dari 0 sampai Y. Jadi berapa? 3Y kuadrat per 5. 3Y kuadrat per 5. Good. 3Y kuadrat per 5. Itu Y kuadratnya. Kita belum mencari variansnya. Bagaimana dengan variansnya? Varian X given Y. Yang tadi ya. Ekspektasi dari X kuadrat given Y dikurangi ekspektasi X given Y pangkat 2. Tadi ini 3 berapa, Pak?
3/5Y pangkat 2 ya. Iya, Pak. Oke, dikurangi. Sebelumnya berapa X-nya? 3/4 Y. Y dikuadratkan. Jadi hasilnya 3/5Y kuadrat dikurangi 9/16 Y kuadrat. Berapa dia? Kalau saya jadikan 80, 48 dikurangi ini 45 ya. Hasilnya berarti 3/80 Y kuadrat. Itu untuk soal nomor 3. Silahkan dicerna dulu. Nanti update dari PowerPoint-nya saya kirimkan lagi. Sepuluh menit lagi soal nomor 2 dan nomor 1. Dua soal lagi mau dibahas juga. Nomor 1 ada yang udah selesai belum? Kalau ada yang selesai, saya tinggal tayangkan aja. Oh, ternyata nggak ada yang pasang. Nggak ada yang... Oh, ini ada nih. Joni Kidang, Maria, nomor berapa? Nomor 1, Pak. Nomor 1, Maria ya? Oke deh, Iya, Pak. Maria gantian supaya... Saya stop dulu. Silakan Maria. Oke. Mencari Gimana, efeknya. Ya, silakan bisa dijelaskan. Yang pertama nyari expected value dari Y Oke. given X. Itu pertama cari fungsi marginal dari Fx. Pakai sigma karena discrete. Ketemunya 2/3x. Kemudian cari expected value-nya dari Y given X. Itu sama dengan expected value dari Y given X sama dengan X kecil. Batas sigmanya itu dari Y. Setelah dimasukin dapatnya 12/5. Oke. Selanjutnya yang B itu cari variance dari Y given X. Sebelumnya itu cari expected value dari Y kuadrat given X. Batasnya sama juga pakai Y, cuma Y yang di depan ini diganti kuadrat. Ketemunya 6. Jadi varian Y given X-nya expected value dari Y kuadrat given X min expected value dari Y given X dikuadratkan sama dengan 6 min 12/5 kuadrat, jadi 6/25, Pak. Oke, good. Makasih, Maria. Jawabannya sudah pas, sudah benar ya. Tolong di-share ke teman-teman untuk digabungkan dengan jawaban yang di PowerPoint. Makasih, Maria. Baik, Pak. Joni, sudah nomor berapa, John? Pak. Nomor 1 juga? Nomor 5, Pak. Oh, nomor 5, hebat. Joni dari belakang kan? Tadi kerja nomor 5 aja, Pak, tadi. Oh ya, mantap. Sama nggak hasilnya, Joni? Oke, yang nomor 2 ada yang sudah kerja belum? Sama, Pak. Siapa yang Tapi sudah ada mengerjakan nomor 2? Oke, sekarang saya langsung ke nomor 2. Ini udah jam 4. Mbak Hesti mencari join MGF. Nah, kemarin saya salah menjelaskan di kelas sebelah karena saya nggak membaca integernya ya. Saya membuat integral, pantas nggak ketemu. Nah, kalau dengan ini, deret geometri hingga dengan rasio udah betul ya ini. Bahwa ini nanti hasilnya akan berupa sebuah deret. Nah, dapatnya berapa, Mas Mbak Hesti? Oke, ekspektasi dapat. Nah, di sini
Iya, Pak. Oke. Ya, T1-nya sama dengan tidak sama dengan 2 karena nggak boleh 0 ya. Oh, Iya. pertanyaannya Mbak Hesti itu, Iya, yang ini, Pak. apakah Oke, kalau gitu coba kita buka ketika kita belajar MGF, ada syaratnya di sana. Moment Generating Function bab 2. Itu ada syaratnya Mbak Hesti. Bahwa T itu ada di antara minus H kurang dari T kurang dari H. Untuk H positif. Jadi T-nya ya, T-nya itu berada di antara minus H sampai dengan H. Dengan H lebih besar dari 0. Berarti kan T itu antara negatif sampai dengan positif ya. Tapi tidak boleh 0 karena posisi di penyebut gitu. Itu Mbak Hesti. Terputus, Pak. J. Luar biasa. Ini Mbak Hesti, jadi di catatan kuliah kita bahwa moment generating function itu batasan T-nya, ya T-nya itu antara minus H kurang dari T kurang dari H untuk H positif. Artinya, jawaban Mbak Hesti mengenai batas harusnya yang penting T-nya ini, ya T-nya itu antara minus H sampai dengan H. Negatif atau HW positif itu ya. Artinya tidak ada larangan bahwa ini menjadi negatif, nggak masalah. Untuk T-nya. Tapi yang jadi problem adalah di sini muncul T, ada di bagian penyebut. Nah ini yang nggak boleh 0. Maka di sini T1 tidak boleh sama dengan len 2 dan T2 tidak boleh sama dengan len 2. Saya setuju dengan statement ini karena kan tidak ada larangan bahwa MGF itu nggak boleh negatif gitu loh. Ya, jadi kalau kita kembali ke sini, kembali ke buku band-nya, bahwa MGF ini akan eksis untuk semua nilai T, di mana T-nya itu antara min H sampai dengan H. Coba teman-teman, kalau E pangkat T-nya negatif, apa yang terjadi? E pangkat negatif, tidak akan menghasilkan negatif kan ya? Iya. Iya, itu artinya MGF itu nilainya akan selalu positif menurut